Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan implementasi evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Ridho. Eh, Rekan saya ada yang namanya Said Sada, lalu dengan yang ketiga Eka Putri Husnia. Tentu saja saya akan menjelaskan materinya. Implementasi evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sebab 1 yaitu standar accessible learning outcome. Accessible learning outcome ini yang nantinya akan disingkat menjadi ALU adalah capaian pembelajaran yang dirumuskan secara jelas, terukur, dapat diamati dan dapat dinilai melalui instrumen evaluasi yang valid. Standar Accessible Learning Outcome ini atau ALU dalam konteks pendidikan tinggi adalah standar yang mengatur perumusan capaian pembelajaran mahasiswa agar dapat diukur, diamati, dan dinilai secara objektif melalui proses asesmen. Dengan kata lain, ALU memastikan bahwa setiap capaian pembelajaran atau learning outcome tidak hanya menyatakan apa yang diharapkan mahasiswa untuk diketahui atau dikuasai, tetapi juga menunjukkan bukti yang dapat digunakan untuk menilai pencapaiannya. Nah, ada beberapa karakteristik dari accessible learning outcome ini. Yang pertama, yaitu penilaian spesifik. Artinya, capaian pembelajaran dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir dan menggambarkan kompetensi yang ingin dicapai. Proses pembelajarannya yaitu misalnya mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik capaian. Yang kedua, terukur. Artinya, ALU ini secara terukur dapat misalnya di sini pencapaian dapat dinilai menggunakan instrumen asesmen yang sesuai sehingga tingkat keberhasilan mahasiswa dapat diketahui. Misal di sini mahasiswa mampu memperoleh nilai minimal 75 pada tes analisis cerpen. Karakteristik yang ketiga yaitu dapat diamati. Artinya kompetensi ditunjukkan melalui perilaku, kinerja, atau produk belajar yang dapat diamati secara langsung. Contohnya, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis cerpen secara lisan di depan kelas. Karakteristik yang keempat, dapat dicapai atau achievable. Artinya, capaian pembelajaran yang direncanakan adalah realistis dan sesuai dengan tingkat perkembangan serta jenjang pendidikan mahasiswa. Mahasiswa semester pertama mampu menulis ringkasan cerpen dengan struktur yang tepat. Selanjutnya, karakteristik yang kelima, selaras dengan metode pembelajaran dan asesmen. Capaian pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan metode penilaian saling mendukung untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan oleh model ALU tadi. Itu dia karakteristik dari model pembelajaran accessible learning outcome. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saifah Sada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya, integrasi budaya lokal dalam kurikulum. Budaya lokal adalah segala bentuk nilai, tradisi, adat istiadat, bahasa, kesenian, cerita rakyat, kearifan lokal, dan praktek sosial yang berkembang serta diwariskan dalam satu masyarakat daerah tertentu. Budaya lokal yang berkaitan erat dengan pembelajaran bahasa Indonesia meliputi berbagai bentuk tradisi dan produk budaya yang menggunakan bahasa sebagai media utama. Beberapa di antaranya adalah cerita rakyat, legenda, dongeng, dan hikayat daerah. Tradisi lisan seperti pantun, syair, mantra, dan peribahasa, pidato adat, dan ungkapan tradisional upacara adat yang mengandung tuturan atau teks khusus. Seni rupa pertunjukan seperti wayang, ludruk, ketoprak, dan randai, lagu daerah, naskah kuno, dan manuskrip lokal, serta kearifan lokal yang tercempir dalam pepatah,
semboyan, dan praktek komunikasi masyarakat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, unsur-unsur budaya tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian wacana, semiotika, maupun penelitian kebahasaan dan sastra, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan lingkungan budaya mahasiswa. Integrasi budaya lokal dalam kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi memberikan berbagai manfaat, baik bagi mahasiswa maupun proses pembelajaran. Bab selanjutnya membahas model pembelajaran hibrida, luring, daring, AI. Model pembelajaran hibrida adalah model pembelajaran yang mengombinasikan kegiatan belajar tatap muka dan pembelajaran berbasis teknologi daring dalam satu sistem yang terintegrasi. Dalam perkembangan, model ini juga memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai pendukung proses pembelajaran. Model pembelajaran ini berlandaskan prinsip fleksibilitas, interaktivitas, dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri sekaligus tahap memperoleh bimbingan dari dosen. Penerapan model pembelajaran hibrida dalam pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran luring, daring, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Secara terpadu, ketiga komponen tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan berpusat kepada mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk belajar tidak hanya melalui integrasi langsung dengan dosen di kelas, tetapi juga melalui berbagai sumber belajar digital dan dukungan teknologi AI yang dapat membantu proses belajar secara mandiri. Pada tahap luring, dosen berperan dalam membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Kegiatan tatap muka digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, seperti keterampilan membaca, kritis, menulis akademik, berbicara ilmiah, serta menyunting bahasa. Pemanfaatan AI kemudian menjadi komponen yang memperkaya proses pembelajaran. Teknologi AI dapat digunakan sebagai alat bantu belajar untuk mendukung berbagai aktivitas akademik mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pengembangan modul evaluasi siap pakai yang integrasikan budaya lokal dalam materi dan evaluasi. Integrasi budaya lokal dalam materi dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan unsur budaya yang relevan dengan capaian pembelajaran dan Assessable Learning Outcomes atau ALO, seperti cerita rakyat, tradisi lisan, upacara adat, pidato tokoh masyarakat, dan kearifan lokal. Kemudian mengembangkan instrumen evaluasi berbasis Assessable Learning Outcomes atau ALO. Pengembangan instrumen evaluasi berbasis Assessable Learning Outcomes atau ALO merupakan proses sistematis yang bertujuan mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara akurat sesuai prinsip Outcome Based Education atau OB. Proses ini dimulai dari analisis capaian pembelajaran dan penyusunan indikator, dilanjutkan dengan pemilihan bentuk asesmen yang sesuai, pengembangan tugas atau soal, penyusunan rubrik penilaian, validasi instrumen, serta refleksi untuk penyempurnaan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengadaptasi modul pada model pembelajaran hibrida, luring, daring, dan AI. Adaptasi modul evaluasi pada pembelajaran hibrida dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran dan penilaian tetap efektif dalam lingkungan luring, daring, dan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Adaptasi ini mencakup penyesuaian struktur
modul, materi, aktivitas evaluasi, serta mekanisme umpan balik agar dapat diakses dan dilaksanakan melalui berbagai model pembelajaran tanpa mengubah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.